Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa program studi ilmu kelautan, akan menyampaikan beberapa poin tentang budidaya ikan kerapu cantang pada mata kuliah dasar-dasar aquaculture yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, alasan pemilihan ikan kerapu cantang. Kenapa kami membahas ikan kerapu cantang pada materi kali ini? Di antaranya, salah satu jenis ikan laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, memiliki harga yang tinggi di pasaran, memiliki komoditas ekspor yang tinggi seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, Cina, Korea Selatan, Vietnam, Filipina, dan lain-lain. Ketersediaan di alam yang mulai berkurang, diperlukan upaya untuk mengenal dan mempelajari proses budidaya. Selanjutnya, ikan kerapu cantang merupakan ikan yang tahan terhadap penyakit, bahkan perubahan. Yang kedua, persiapan wadah ikan kerapu. Yang pertama terdiri dari persiapan jaring. Ukuran jaring yang digunakan bervariasi, mulai dari ukuran 3x3 meter, 4x4 meter, dan 4x8 meter. Selanjutnya, ukuran mata jaring yang digunakan. Yang pertama itu ada 0,5 inci, digunakan untuk penebaran benih dengan ukuran 9-12 cm. 1 inci digunakan untuk penebaran ikan berukuran besar dari 12 cm dan 2,5 inci digunakan untuk ikan yang berukuran dewasa. Persiapan wadah selanjutnya ialah pemberat, terbuat dari semen beton yang dirangkai berbentuk bulatan. Fungsinya untuk memberatkan jaring apung agar tidak mudah terapung dan terbawa ombak. Nomor 3 tentang pemijahan pada ikan kerapu cantang. Suhu yang sesuai untuk ikan kerapu cantang berkisar antara 29 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dengan salinitas 33 ppt. Ikan memijah pada bulan gelap antara pukul 22 sampai pukul 2 WIB dengan suhu 29 derajat Celcius. Ikan kerapu memijah pada malam hari disebabkan ikan tersebut merupakan ikan demersal dan bersifat fototaksis negatif, yaitu cenderung menjauhi cahaya. Ciri induk yang siap memijah yaitu ikan menjadi lebih sensitif terhadap suara atau cahaya. Pada induk betina, perutnya terlihat buncit, warna tubuhnya cerah dan pergerakannya lambat. Sedangkan pada induk kerapu jantan, pergerakannya lebih agresif daripada induk betina. Pada saat pemijahan, induk kerapu jantan akan bergerak mengikuti induk betina dan berenang bersama. Rangsangan dari lingkungan yang dilakukan pada saat pemijahan yaitu dengan menurunkan ketinggian air pada pagi hari hingga sore dan menaikkan air kembali pada sore hari. Yang keempat, pemeliharaan larva kerapu cantang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan larva kerapu cantang adalah sebagai berikut. 1. Persiapan bak pemeliharaan larva. Bak terbuat dari beton berukuran 2x5x1,25 meter. Bak yang sudah disterilisasi kemudian diisi air. Pengisian air ke dalam bak dilakukan dengan cara disaring menggunakan filter bag. Adapun tujuannya adalah untuk mencegah masuknya organisme lain ke dalam bak pemeliharaan larva. 2. Penebaran dan penetasan telur. Telur kerapu cantang yang akan ditebar diaklimatisasi terlebih dahulu selama 15 menit dengan cara memasukkan kantong yang berisikan telur ke dalam bak. Penebaran telur ke dalam bak dilakukan secara hati-hati dengan kepadatan
150.000 per bak. Telur kerapu cantang akan menetas dalam jangka waktu 19 jam setelah pembuahan pada suhu 29 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. 3. Pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air bertujuan untuk mencegah ikan agar tidak terinfeksi penyakit yang diakibatkan buruknya kualitas air media pemeliharaan larva. Pengelolaan kualitas air pemeliharaan larva kerapu cantang meliputi penyiponan, pergantian air, dan pengukuran kualitas air. 4. Pengendalian hama dan penyakit ikan. Untuk pencegahan hama dan penyakit ikan, dilakukan dengan melakukan sirkulasi secara terus-menerus dan dengan melakukan pengelolaan kualitas air. Pendederan kerapu cantang yaitu saat penebaran, benih umumnya berukuran 2-3 cm. Bibit ikan harus diperiksa untuk memastikan bahwa ikan sehat dan bebas dari parasit sebelum ditebar di tempat pendederan. Ikan harus berukuran seragam dan tidak cacat. Salinitas harus berkisar 15-35 ppt. Pemeliharaan ikan kerapu cantang. Pemeliharaan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap awal yaitu menggunakan kelambu hijau dan memakan waktu sekitar 10-15 hari. Kerapu ditebar sekitar 500-2000 ekor per keramba, tergantung pada ukuran keramba. Diberi pakan utama udang dan ikan liar kecil. Setelah 10-15 hari, ikan dipindahkan ke kelambu hitam yang lebih besar dan kepadatan tebar dikurangi menjadi 300 hingga 1000 ikan per keramba. Tahap kedua, ikan diberi makan ikan runcah. Jaring harus dibersihkan secara teratur untuk melancarkan pertukaran air di keramba, sehingga kualitas air dalam keramba tetap terjaga. Ikan dipanen ketika sudah mencapai panjang total 7-10 cm. Bagian ketujuh, pakan ikan kerapu cantang. Pakan yang paling disukai dari jenis krustasea, udang-udangan seperti rebon, dogol, dan krosok. Selain itu, jenis ikan-ikan kecil seperti tembang, teri, dan belanak ataupun ikan rucah. Pemberian bahan makanan juga dapat berupa pelet. Untuk pemberian pakan ikan kerapu cantang yaitu sebesar 10-15% per hari. Hal ini dibuktikan oleh Gufron pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ikan akan maksimal jika pemberian pakan diberikan sebanyak 15% untuk membantu pertumbuhan maksimal ikan. Bagian ke-8, penyakit pada ikan kerapu cantang. Penyakit timbul karena adanya interaksi yang tidak seimbang antara ikan atau inang, patogen, dan lingkungan. Penyakit menimbulkan gangguan fungsi atau struktur dari tubuh, baik langsung atau tidak langsung. Beberapa penyakit yang dapat menyerang ikan kerapu cantang seperti yang pertama, parasit Benedenia dan Dactylogyrus yang menginfeksi hanya pada permukaan tubuh ikan, seperti sirip, operkulum, dan permukaan tubuh. Isopoda, golongan krustacean, menyerang pangkal lidah dan insang. Kedua, bakteri penyebab penyakit borok dan sirip busuk pada ikan kerapu adalah bakteri dari genus Vibrio sp. Ketiga, penyakit swim bladder syndrome atau sindrom gelembung renang menyerang kerapu dengan cara menghilangkan kontrol daya apungnya. Keempat, penyakit pop eye atau penyakit mata menonjol. Penyakit ini dapat dihubungkan dengan infeksi bakteri Vibrio sp. Kelima, jamur. Jamur yang sering menyerang kerapu adalah Saprolegnia sp. Dan penyakitnya disebut saprolegniasis dengan tanda umumnya berupa warna kulit menjadi putih keabu-abuan. Akan menjelaskan tentang panen ikan kerapu cantang. Nah, pemanenan ikan kerapu cantang biasanya dilakukan pada saat ikan sudah mencapai ukuran panen, yaitu sekitar 500 hingga 1.200 gram. Atau sesuai dengan permintaan pasar dengan harga yang cukup baik. Ikan yang memiliki nilai ekonomis
yaitu ikan yang tidak cacat. Biasanya menjelang masa panen, para pembudidaya memantau terlebih dahulu harga di pasaran agar bisa mendapatkan harga yang tinggi. Kemudian juga pada saat menjelang panen, biasanya ikan tidak diberi makanan alias pemberokan selama 2 hari. Ini jika panennya yaitu panen ikan hidup. Tujuan dari pemberokan ini yaitu agar pada saat transportasi ikan tidak mentah. Selain itu juga untuk mengurangi kotoran ikan dalam perjalanan yang akan meningkatkan amonia dan dapat menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Kemudian yaitu alat panen yang biasanya digunakan pada saat pemanenan ikan, yaitu scoop net. Dapat dilihat pada gambar di samping. Alat ini terbuat dari kain kasar. Scoop net yang kasar tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan luka dan dapat menyebabkan penyakit dan stres pada ikan pada saat dibawa ke tempat konsumen. 10 yaitu analisis usaha ikan kerapu cantang. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama yaitu tabel biaya investasi. Kemudian yaitu tabel biaya variabel, di mana harga total pada siklus pertama yaitu Rp26.070.000, pada siklus kedua total harga Rp21.420.000, pada siklus ketiga total harga Rp20.841.000, pada siklus keempat total harga Rp23.257.500, pada siklus kelima, total harga Rp26.520.000. Pada siklus ke-6, total harga yaitu Rp25.170.000. Pada siklus ke-7, total harga yaitu Rp36.375.000. Pada siklus ke-8, total harga Rp37.320.000. Dan pada siklus ke-9, total harganya Rp47.166.000, serta pada siklus terakhir total harganya mencapai Rp40.830.000. Kemudian yang terakhir yaitu tabel biaya tetap. Di sini hanya satu biaya tetap, yaitu gaji karyawan, di mana karyawan yang dibutuhkan yaitu berjumlah 5 orang dengan harga satuannya Rp6 juta. Berarti total harganya yaitu Rp6 juta dikalikan dengan 5 orang menjadi Rp30 juta. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.